bahwa seharusnya bapakmu yang masih muda itu nggak meninggal harusnya gitu. Bapakmu meninggal itu bukan takdir gitu. Tapi seandainya hak kamu dipenuhi atas kesehatan dasar, bapakmu itu bisa hidup, misalnya seperti itu. Nah, jadi karena martabat ini tuh sama sekali nggak dikenali, termasuk ketika MBG ini kan alhamdulillah enak ya, sekarang tiap hari dapat jeruk. Jadi mereka udah happy di level desa itu. Sekarang anak-anak tiap hari pulang sekolah dapat jeruk gitu. Biar minumnya adalah jeruk. Jeruk aja, 1 butir jeruk itu. Padahal kamu bisa sekolah gratis, bisa pendidikan tinggi gratis, uang itu misalnya anakmu. Bahwa sebelum bikin kebijakan itu dikaji dulu. MBG sampai saat itu nggak ada kajiannya, belum ada. Sampai saat ini peraturan cuma di level presiden saja. Jadi ini memang agak koboi ya kalau kata Pak Purbaya. Ini agak brutal sekali. Kebijakan brutal ini harus dihentikan. Kenapa sih kita selalu gagal mendapatkan talenta-talenta terbaik di negara ini gitu untuk ngurusin kita? Teman-teman kita itu kan yang pintar-pintar banyak, ya Allah, di sekitar aku yang sekolahnya tinggi. Tapi kenapa bukan mereka yang ngurusin kita? Yang ngurusin kita saat ini adalah yang 10 tambah 6 17 gitu kan misalnya. Jadi karena di Sumedang ada guru diangkat jadi ASN P3K, itu gajinya 50.000 per bulan. Ada SK-nya. Tapi yang masuk ke rekening 15.000 karena 35.000 dipotong BPJS. Itu pun mungkin kalau BPJS dia nggak ikut dihapus ya. Karena tiba-tiba desilnya berubah misalkan gitu. 15.000 itu lebih rendah daripada makanan anjing tetangga saya. Negara macam apa coba yang gaji semacam itu? Di Sumedang ada. tapi kita punya optimisme kan, udah ada perlawanan misalnya. Betul. Seperti dari Pati dan lain-lain tuh kan harusnya keberanian yang menular ya. Tapi saya kok harus ketika udah tercekik banget gitu ya, ketika penderitaan udah naik seleher nih, pajak udah nggak masuk akal, itu akhirnya mereka bergerak juga gitu. Tapi kalau ini masih bisa diatasi penderitaan ini, kita masih sabar, tawakal. Yang kalian dengar di sholat Jumat itu apa sih sebetulnya? Ada World Literasi ya, penelitian tahun 2022 menyatakan Indonesia itu kehilangan 200 triliun per tahun gara-gara kurang literasi. Apa itu kurang literasi? Ketipu ketika transaksi, percaya bakal cepet kaya, pemilu juga ketipu. Kehamilan tak direncanakan. Kok bisa nggak literasi dulu gitu kan? Halo teman-teman pembaca buku riset Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman tokoh pendidikan kita ya, yang sedang lagi ngehits banget. Oh ya, kenalin dulu, gue Yusuf Riambodo. Kali ini gue selaku moderator atau host di sini gitu, dan nggak juga nulis ya gitu. Sekarang gue punya kesempatan buat nanya banyak soal buku riset gitu. Jadi yang telah kami tulis tuh kita pengen coba bedah bareng gitu di podcast ini. Dan kebetulan banget aku seneng banget kali ini kita punya kesempatan bisa ngobrol-ngobrol bareng dua tokoh ini. Nah, kita coba kenalan dulu yang pertama ya. Nah, kenalannya ada temen gue tuh, waktu itu namanya, kami kenalan di Kedubes Bekasi. Ada bedah buku riset Indonesia juga. Bang Iman, gimana kabarnya Bang Iman? Baik. Ya, Bang Iman, dan satu lagi ada Kak Kalis Mardiasi. Halo. Halo semua. Mbak aja ya kali ya? Mbak, iya. Cowok soalnya. Mbak dan Bang Iman ya. Nah, Bang Iman Zainatul ini beliau sebagai kepala bidang advokasi di P2G ya. Betul. Boleh diceritain Bang, sebenarnya apa aktivitas atau pekerjaan yang Bang Iman lakukan di situ sekarang? Iya, P2G itu kan sebetulnya organisasi profesi. Sebagaimana profesi lain, ada wartawan, jurnalis, ada pengacara dan lain sebagainya. Nah, Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G itu profesi guru gitu. Kita ada perkumpulannya. Memang kita sudah lahir sejak tahun 2018. Memang sengaja kita mencari guru-guru yang kritis, yang intelektual, yang mau bersuara dan lain seterusnya. Dan memang lebih dikenal saat ini karena kita terus speak up terhadap banyak kebijakan. Ya isinya guru-guru sebetulnya, semua guru-guru yang mungkin lebih speak up gitulah. Okay. Nah, kalau Mbak Kalis ini yang aku kenal ya, aku baru pertama kali ini ketemu sama beliau. Saya juga. Gitu. Jadi biasanya cuma bermedsos saja. Iya, bisa sudah. Atau Zoom gitu ya. Nah, kalau Mbak Kalis ini, beliau adalah penulis yang sudah ngehits banget gitu.
juga habis nerbitin buku ya Mbak ya. Parenting di negara gagal teman-teman. Bayangin segagal apa sih negara ngomongin parenting gitu kan. Nah, Mbak Kalis ini selain penulis juga beliau sebagai aktivis ya di Suara Ibu Indonesia ya. Boleh sedikit diceritain Kak, aktivitasnya sekarang lagi sibuk apa gitu? Iya, saya penulis, sudah lama menjadi penulis sejak mahasiswa, lalu menjadi aktivis perempuan, kebetulan advokasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual waktu itu 10 tahun, dan lalu masih di isu kekerasan berbasis gender. Lalu Suara Ibu Indonesia itu turun pertama kali untuk mengawal revisi Undang-Undang TNI sebetulnya, dan ada ibu-ibu di Jakarta dan ibu-ibu di Jogja. Tapi saya merasa relevan sebetulnya kali ini karena tidak banyak yang tahu kalau saya tuh sekolah pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya juga antek-antek FKIP sebetulnya. Jadi saya merasa antek-antek SPD gitu ya. Cukup setara lah dengan Kang Iman ini. Oke. Tapi memang seharinya tidak bersinggungan di pendidikan formal ya. Kalau Bang Iman ngajar di madrasah gitu. Tidak, dan tanya dong kenapa? Ya, kenapa ya, Mbak? Tanya dong kenapa? Tanya dong kenapa? Ya, jadi karena traumaku pertama kali dengan profesi guru itu karena kita dulu semester 7 di FKIP itu ada yang namanya apa sih yang praktek di sekolah itu? Iya, PPL, program praktik lapangan. Jadi kita ngajar 6 bulan di sekolah. Kayak temanku ada yang ditempatin di SM3T gitu. Betul. Gitu ya, Itu beda lagi, itu di luar program. Ini waktu masih kuliah. Waktu masih kuliah, praktik gitu. Harus sebelum skripsi itu harus praktik ngajar 6 bulan di sekolah. Lalu aku dapat ngajar di sekolah yang murid-muridnya itu miskin. Ya, jadi dia ada anak tukang bengkel, ada yang pulang sekolah itu ngamen di perempatan. Dan aku mengajar bahasa Inggris, dan mungkin Kang Iman dan Yusuf mungkin tahu mata pelajaran bahasa Inggris tuh dianggap sebagai mata pelajaran sulit ya, sama dengan matematika, sama dengan fisika gitu. Dan murid itu sebetulnya nggak punya pengetahuan kenapa dia harus belajar bahasa Inggris karena udah dianggap sulit. Nah, karena itu aku ngajar dengan metode yang sangat informal. Murid-murid aku suruh duduk di lantai. Aku kasih tahu dulu kenapa sih kamu penting untuk belajar bahasa Inggris. Gunanya itu begini loh. Ini juga alat komunikasi. Ada banyak buku-buku, ada banyak lirik lagu, ada banyak film dalam bahasa Inggris. Habis itu aku dipanggil sama guru pamong Kang waktu itu. Kamu kenapa meja sama kursi dimundurin semua ke belakang? Ngajar itu caranya tidak seperti itu. Ini kita ngejar nih udah mau mid semester. Ajarin mata pelajarannya aja. Biar kita segera bisa praktek ngisi-ngisi soal, jawaban gitu. Udahlah abis itu aku gak mau jadi guru di sekolah formal. Wow. Apakah gaji juga termasuk gitu salah satu pertimbangannya? Kayaknya gaji relatif sih, cuman aku merasa bahwa sebagai guru kan kita pendidik ya, ingin mengubah sesuatu. Tapi ketika praktik 6 bulan itu administrasi itu 80%, sedangkan misiku untuk mengajar dan bikin perubahan tuh rasanya 20% aja. Jadi di situ sih letak traumanya. Karena kan ngerjain dikasih tugas ya biasanya sama guru pamong tuh ngerjain kurikulumnya, ngerjain soalnya, ngoreksi, dokumen segala macam, terus aku nggak mau. Jadi ribet ya, bersinggungan sama administrasi tapi juga ternyata dituntut untuk ini yang ngurusin anak gitu. Nah, oke. Salah satu gagasan sebenarnya di buku riset Indonesia ini kita juga ngomongin soal tadi reformasi pendidikan ya Kak ya, Mbak Kalis dan Mas Iman gitu, Bang Iman. Sebenarnya saya penasaran banget sih kalau secara ini ya, faktanya itu apa sih yang bisa kita lakukan pertama kali untuk mereformasi pendidikan kita di negara yang tadi katanya gagal secara parenting. Tolong Pak. Gimana Bang Iman? Iya. Mungkin kita kembali ke dasar ya, undang-undang. Jadi sistem pendidikan kita ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 gitu. Tetapi kalau dasar dari semua dasar kan pembukaan UUD 45 ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu di pasal 31 bahwa kita semua punya hak untuk mendapatkan pendidikan, negara sekurang-kurangnya mengalokasikan anggaran APBN dan APBD minimal 20%, yang gitu-gitulah. Itu yang basic-basic itu sangat bagus, itu cita-cita, jadi nggak boleh diganggu-gugat.
walaupun oleh MBG ya kira-kira gitu. Nah, itu yang basicnya. Nah, di dalam Undang-Undang Sisdiknas kita yang tahun 2003, berarti sekitar 23 tahun yang lalu, banyak hal yang harus diperbaiki. Tetapi kalau kita kembali ke filosofinya Ki Hajar ya, mengenai trisentra pendidikan gitu ya. Ki Hajar kan bilang ada tiga aspek ya. Pendidikan beliau menyebutnya alam perguruan, garis miring sekolah lah gitu. Lalu juga ada alam pergerakan masyarakat. Ya kalau sekarang mungkin pendidikan masyarakat ataupun tongkrongan. Kan anak-anak kita kan dididik tidak hanya di sekolah dan di rumah kan, di tempat dia bermain dengan sebaya dengan orang yang lebih tua, lebih muda gitu. Nah, itu disebut dengan alam pergerakan kepemudaan. Nah, yang satunya lagi yang mungkin ini adalah fokusnya dari Kalis, yaitu adalah yang di rumah, pendidikan orang tua. Nah, di dalam Undang-Undang Sisdiknas kalau kita boleh jujur itu kebanyakan ngomongin sekolah. Jadi pendidikan itu sekolah gitu. Terus kalau ada orang didik tapi bukan sekolah, itu apa dong? Nah, ini kita lihat tidak seimbang. Semestinya kalau memang boleh dibagi tiga kan sepertiga ya. Sepertiga di sekolah, sepertiga di rumah, dan sepertiga di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi digital ada yang mengatakan jadi 4. Satunya lagi adalah lingkungan sosial. Jadi yang mendidik anak-anak kita saat ini adalah ya orang tuanya di rumah, guru di sekolah, orang-orang di masyarakat bisa di mana saja, lalu juga di dunia digital. Mereka bisa belajar banyak hal, tapi kita nggak bisa mengkontrol itu gitu. Nah, situasinya begitu, tapi undang-undangnya masih sibuk di persekolahan. Ada kekerasan, dilihat gurunya, dilihat sekolahnya. Padahal pelajaran tentang kekerasan itu ada di banyak tempat, di sosial media, di konten-konten internet, dan juga di rumah juga bisa mewariskan itu. Ada anak mengalami kekerasan di rumah tapi dilampiaskan di sekolah. Di sekolah dia melakukan kekerasan, gurunya yang kena lagi kan, dipanggil lagi dan lain seterusnya. Nah, ini menurut saya karena ketidakseimbangan itu. Kalau pekerjaan yang dikerjakan oleh teman-teman seperti Kalis ini juga sangat penting menurut saya untuk menyeimbangkan itu. Kalis juga bikin buku tentang itu kan, parenting kebetulan di negara gagal. Masih kebetulan. Coba kalau negaranya lagi berhasil kan, gitu kan enak gitu kan. Nah, saya akan bicara satu aspek aja di sisi gurunya. Nah, kalau negara kita berpikir guru ini adalah aparatus ideologis negara, sebetulnya negara nih, ini saya nggak bilang benar ya. Negara ini harusnya memperlakukan guru setara sebagaimana polisi, jaksa, hakim yang dia mendapatkan kesejahteraan yang minimum, dia bersedia ditempatkan di mana saja. Karena ini negara loh yang memanggil gitu, kira-kira gitu. Kalau polisi dan tentara kan aparatus kekerasan kan. Kalau guru itu aparatus ideologi. Jadi sebetulnya yang menahan 62 juta anak-anak kita tetap bersekolah, tidak demo, tidak memberontak, tidak subversi, itu kan karena tiap hari guru datang ke sekolah. Coba bayangkan kalau guru-guru sudah frustasi, satu hari aja dalam satu minggu, hari Senin aja mengumumkan bahwa negara gagal nak gitu. Chaos kan pasti kan. Nah, jadi negara juga melupakan bagaimana guru, kalau boleh saya sebut, angkatan kelima dari pilar negara ini. Setelah tadi angkatan darat, laut, udara, polisi, angkatan kelimanya guru. Karena yang mendisiplinkan semuanya, yang ketertiban ini kita harus akui ya guru gitu. Jadi guru ini aktor pendidikan negara, tapi ya kesejahteraannya kurang. Ini saya kira yang akan menjadi paradoks bagi negara kita kalau dia bilangnya ya selalu tinggi lah, cita-citanya tinggi tapi ngegaji gurunya rendah, saya kira nggak akan menyelesaikan persoalan. Terus kemudian Indonesia kan beragam ya. Tidak semuanya harus terpusat dan tidak semuanya harus diserahkan kepada daerah gitu. Kadang-kadang daerah dikasih bebannya aja, pusat nyari yang enaknya atau kebalik gitu. Nah, dalam situasi itu pendidikan persekolah itu jadi korbannya. Gitu. Misalkan kan banyak hal lucu, misalkan toilet sekolah itu yang ngerjain Kementerian PU. Gitu kan. Yang mendanai dana BOS gitu ya. Tapi guru-gurunya dikelolanya oleh Pemda. Ini kan amburadul kayak begini. Gitu. Nah, hal-hal semacam itu saya kira harus diperbaiki di level undang-undang, di level kebijakan, dan bukan berarti pemerintah saat ini tidak bisa, dan di level anggaran. Nah, itu yang paling mencekik itu di situ. Mungkin sampai situ dulu. Jadi nggak hanya pedagogi atau tata cara pelaksanaan guru itu tidak hanya sebagai dalam tanda kutip kayak daycare gitu ya. Iya. Ya udah kayak lu nitip anak gua gitu di ini terus gua yang ngajarin semuanya, itu nggak kayak gitu kan jadinya. Iya, tapi bukan berarti menganulir bahwa guru termasuk di dalam rantai kekerasan, itu harus diakuin. Karena selain guru pernah menerima kekerasan, dia juga dikriminalisasi, dia juga melakukan kekerasan, itu harus diakui.
Gitu. Makanya kami dari P2G memang punya konsentrasi pemahaman HAM, pemahaman tentang kekerasan terhadap guru-guru anggota kami sendiri, karena kami meyakini bahwa kita punya kontribusi dalam kekerasan itu. Jadi sambil kita mengatakan bahwa ini tidak cukup, tapi kita juga harus mengakui loh. Itu yang saya kira harus dilakukan secara seimbang. Nah ini menarik Kak, Mbak Kalis itu. Kalau ngomongin di pendidikan informal, tadi kan kita ngomongin informal. Pola parenting apa yang bisa kita lakukan dari dalam dulu, dari internal kita di rumah gitu. Termasuk aku juga. Aku akan buat nasihat buat gitu. Iya betul, aku anakku mau langsung dipakai dulu ya. Aku akan masuk kenapa ke pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat itu menurut Kang Iman juga nggak gerak gitu. Di sila pertama buku parenting di negara gagal, aku nulis tentang kolektif, aku tulis tentang ruang aman, dan aku menceritakan ilustrasinya adalah mulai dari diriku sendiri. Dulu aku waktu kecil, ruang aman aku dibesarkan itu adalah bude-budeku, bule-buleku, atau orang-orang satu desa, di mana dari siang sampai sore sampai malam aku itu bisa ada di rumah orang lain, udah dimandiin di situ, udah dikasih makan di situ, udah tidur di situ, dan orang tua aku tuh cukup nanya, misalnya, Kalis di mana? Oh, neng omae Budemar gitu. Orang tuaku nggak akan nyari aku karena tahu bahwa malam hari dia pasti pulang dalam kondisi udah kenyang, dalam kondisi udah dimandiin. Nah, itu adalah definisi ruang aman. Ya, definisi ruang aman karena orang tuaku percaya ke tetanggaku bahwa anakku akan diasuh dengan baik. Demikian pula besoknya orang tuaku akan mengasuh anak-anak orang lain juga. Itu namanya pengasuhan kolektif. Nah, di desaku dulu ada 2 ruang aman. Yang pertama itu di sebuah padang yang sangat luas gitu. Di situ kita bisa menemukan anak-anak lagi main layang-layang, lagi main engklek, lagi main tali, lagi main kelereng. Semuanya tuh di lapangan itu. Jadi kalau orang tua nanya, anakku neng samudro le gitu ya, itu udah nggak dicari karena anaknya pasti akan aman di situ. Nah, yang kedua itu ada satu sungai kecil di dekat rumahku yang di situ ada pohon mangga, ada pohon kersen gitu ya. Anak-anak nyari ikan-ikanan di situ. Aku kalau nyari kangkung buat kelinciku juga di sungai itu gitu. Dan neng kali di depan rumahnya Desam. Ya orang tuaku nggak akan nyari karena di situ adalah safe space atau ruang aman gitu. Nah, selang 20 tahun kemudian, dalam waktu kurang dari 30 tahun, lapangan yang aku maksud tadi itu sudah berubah jadi perumahan, dan sungai yang aku maksud itu dalam waktu 20 tahun sudah tidak mengalir airnya. Jadi dia sudah hilang, sudah tidak dialiri air. Artinya ada sumber air yang bisa hilang ya dalam waktu kurun 20 tahun. Terlalu cepat ya. Terlalu cepat, itu mengerikan ya. Kalau kita belum bahas yang sumber-sumber air lain lah ya. Itu di sungai dekat rumahku aja itu terjadi gitu kan. Dan artinya apa? Ruang aman itu hilang. Kalau ditanya berarti anak-anak sekarang, ponakan-ponakanku, anaknya kakakku yang masih di Blora itu, dia ruang amannya di mana? Berpindah ke gadget. Ya, di situ. Ini kita kenapa ketika orang tua atau guru-guru nanya, anak-anak zaman sekarang ini beda ya kayak zaman dulu main gadget mulu gitu ya. Kan Anda karena screen time mulu gitu ya. Ruang amannya itu berpindah ke gadget gitu. Anak-anak orang kaya, ruang amannya tidak hanya gadget. Karena anak orang kaya bisa mengakses les balet, les taekwondo, les bahasa, les gimnastik sejak umur 2 tahun. Scuba diving dari kecil. Anak-anak orang, atau pantainya private gitu. iya, anak-anak orang miskin nggak bisa mengakses ruang aman baru, sehingga yang murah satu-satunya itu hanya ada di gadget gitu. Sedangkan kita nanya ke pendidikan keluarga, bapak ibunya buat memenuhi kebutuhan dasar aja udah sulit. Bagaimana mau membangun tradisi bercakap-cakap di meja makan gitu. Dia aja nih bapak-bapak tukang beca atau kuli jam 9 malam capek-capek gitu kan marah-marahin istrinya. Ini kok gak ada nasi, gak ada sayur. Ente ngasih cuma 40.000, beradab apa? Listrik belum dibayar, ada utang, perang, panci kemprang-kemprang, pukul-pukulan di hadapan anaknya gitu. Jadi kenapa misalnya anak orang miskin itu dibilang anak orang miskin nggak suka baca buku gitu? Udah beda. Anak orang kaya ini terlihat banget pas zaman COVID. Dari background mereka ketika menyalakan zoom kamera. Wow.
gitu. Jadi kalau aku lagi forum, aku juga ngajar banyak sama ya ekskul gitu kan. Anak-anak orang kaya temboknya mulus, ada lampunya itu ketika Nggak ngezoom. burem ya. Iya. Nggak buram kameranya karena udah MacBook gitu. Anak-anak orang miskin backgroundnya bapaknya nggak pakai baju, teriak-teriak ke istrinya gitu. Terus kadang-kadang malu, itu kan self worth banget gitu. Keberhargaan diri anak, martabat anak itu udah berbeda. Dia mau baca buku dipanggil, adekmu dari tadi disuruh mandiin, belum berangkat kamu ya, gitu. Ya anak orang kaya bukunya tersedia impor. Ya mereka mau baca buku aja suruh nyuapin adeknya, kakeknya sakit, orang tuanya berantem. Udah beda gitu. Kita ngomong pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat itu sangat bias kelas. Yes. Iya, ini terbukti ya di Februari 2026 lalu tuh kita punya berita kan yang sangat miris ya. Bahkan adik-adik kita di Ngada itu di salah satu ya dia sampai tidak sebegitu kuatnya menjalani hidup dan akhirnya memilih untuk ya meninggalkan tadi kan semuanya dengan hanya 10.000 rupiah gitu yang membuat motivasi dia untuk ya hopeless banget lah hidup ini, nggak pesimistik banget itu loh. Gue nggak punya buku, nggak punya alat tulis segala macam. Nah itu akar masalah dari ini tuh seperti apa Bang Iman, kok Iya, sebegitu senjangnya gitu? kita bermula dari yang di Ngada itu ya, anak sekolah. Ya pemerintah bisa berdalih lah, ini anggarannya ada tidak dicairkan, itu teknis ya. KTP lah, orang tuanya pindah dan lain sebagainya gitu. Itu pemerintah bisa berdalih seperti itu. Tetapi kemudian hasilnya adalah dari peristiwa tersebut berarti anak ini pendidikan tidak berhasil memberikan harapan buat anak ini. Harusnya dia kan anak sekolah. Harusnya kemudian ya maaf ya, saya pengalaman juga ya, kalau di sekolah ada murid nggak punya pulpen kan guru pasti ngasih lah pulpen atau sekadar buku dan lain sebagainya. Ini tidak terjadi, dan kebetulan di 2026 ini adalah awal depresi dunia pendidikan kita. Karena ini adalah menginjak tahun kedua MBG. Tahun pertama anggaran pendidikan yang diambil MBG itu sekitar 70 triliun. Itu mulai goyang tuh, gaji guru-guru turun, dana bos mulai sedikit, beasiswa mulai berkurang. Ketika menjelang tahun 2026, kan anggarannya diketok akhir 2025 kan. Ketika diketok, beberapa daerah-daerah mendapati berita buruk. Anggaran untuk pemerintah daerah yang sekitar biasanya 500 triliun itu dipotong hampir separuhnya. Jadi mereka sadar mereka nggak akan punya uang. Padahal pemerintah pusat ke daerah itu semua anggaran dari pusat ke daerah itu sebagian besar anggaran pendidikan. Jadi dengan tidak transfernya itu karena diefisiensikan untuk MBG, sebetulnya semua daerah itu frustasi. Jadi akhir tahun 2025 kita sudah sadar di tahun ini nggak akan ada duit nih, fiskal daerah bakal hancur dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau efek berantainya ada seperti itu, karena nggak ada harapan walaupun anaknya mendapatkan PIP lah dan lain sebagainya. Jadi itu baru efek pertama saja, dan saya kira ini yang harus disadari oleh pemerintah, bahwa pendidikan itu hak, bahwa satu anak bunuh diri gara-gara nggak ada pulpen itu satu negara gagal menurut saya. Itu sangat tidak mungkin, kan banyak yang bisa menganulir ini. Ya saya juga guru-gurunya, sekolahnya, orang tua, lurahnya tadi ya kolektif masyarakatnya gitu. Agamawannya menurut saya juga ikut bertanggung jawab. Kok kita semua ya tidak bisa mendeteksi ini, walaupun akarnya dari negara gitu. Saya kira ini menunjukkan yang tadi yang zaman Covid misalkan. Waktu zaman Covid itu banyak sekali kejadian, bisa dicek beritanya. Orang tua yang mencuri demi mencuri handphone. Menyediakan HP. Yes. Itu tinggi karena banget. dia terlalu miskin. Anaknya 2, anak sekarang mungkin. Kalau anaknya 2 jam belajarnya sama gimana? Dan bahkan mereka baru join pelajaran 6 bulan setelah Covid, setelah bapaknya berhasil nyolong HP. Iya, makanya kami termasuk waktu COVID-19 itu dari P2G itu menolak keras kebijakan pembelajaran jarak jauh yang universal. Karena si COVID ini kan hanya berkumpul di kota-kota besar terutama, itu sangat tinggi. Di daerah 3T kan nggak kesebar, karena mereka jarang keluar wilayah mereka juga. Terus ngapain mereka dipaksa digital? Itu yang kami meriset bersama koalisi Selamatkan Anak Indonesia, bersama LBH Jakarta, bersama Lapor Covid. Kita melihat ini kebijakan pemerintah salah. Jadi ya kalau Anda miskin di zaman Covid selesai Anda. Bahkan hak untuk pendidikan pun nggak ada gitu.
termasuk juga gurunya kan bergelimpangan dan lain seterusnya. Jadi itu hal-hal yang saya kira ketika pemerintah melihat Indonesia, bayangkan 514 kabupaten, kota dan provinsi, nggak mungkin kebijakannya sama. Jadi saya kira yang disebutkan oleh Kalis tadi, memang kesenjangan kita masih tinggi gitu. Itu mungkin. Gila ya, bayangin apa negara seluas ini, terus kemudian desentralisasi pendidikannya masih kayak gitu. Jadi aku jadi ingat satu kisah juga sih, ada ini ya di Papua gitu. Waktu itu Mas Dedi dan Ben liputan di Desa Kaure gitu. Di sana mereka menemukan salah satu wali murid yang ngadu gitu, yang curhat, bahkan mereka harus patungan 500.000 untuk menggaji guru honorer yang udah sampai berbulan-bulan nggak digaji gitu. Jadi ya peran negara di situ menurutku juga akhirnya pas ngeliat footage itu gagal juga sih gitu. Gila ya, sampai duit 500.000 aja mereka nggak bisa gitu per bulan untuk ngalokasin, dan akhirnya ditanggung sendiri oleh wali murid ya gitu, untuk siswa gitu. Kalau ngomongin iya, pendidikan non formal atau iya, pendidikan masyarakat, sebetulnya bapakku itu kayak kampung kecil gitu ya, yang sejak aku SD bapak ngajar ngaji, walaupun ya dari luarannya ya Iqra dan Quran, tapi kan pasti diselip-selipkan ya nilai moral agar kamu berbakti kepada orang tua, agar kamu rajin belajar, agar kamu helpful gitu kepada teman yang sedang punya kebutuhan dan lain-lain. Jadi sebetulnya praktik-praktik pengajaran itu aku lihat dari bapakku sejak dulu, dan aku bilang ke Kang Iman kan salah satu hal yang hilang kena efisiensi itu bahkan guru madrasah yang informal yang dia digaji 3 bulan sekali cuma 300.000 itu sekarang udah hilang. Padahal kalau di perkampungan itu mereka tonggak pendidikan banget kan guru-guru madrasah ini. Betul. Jadi madrasah informal itu begini. Dulu ada kasus 2017. Jadi ini ketika pendekatan pemerintah sangat formalistik dan hanya mengedepankan ke sekolah. Walaupun saya guru orang sekolah ya, saya tetap tidak berpandangan ini akan menyelesaikan masalah. Karena beberapa kasus kekerasan, kompetensi, pengalaman belajar anak itu nggak semuanya bisa di sekolah. Sekolah itu terbatas sekali. Jadi maka kemudian fokus pemerintah termasuk juga anggaran itu harus ke aspek yang lain, pendidikan masyarakat yang kita sebut pergerakan kepemudaan kalau Ki Hajar menyebutnya, karena Ki Hajar itu berpikir bahwa masyarakat itu terus bergerak, bukan masyarakat yang statis, bukan masyarakat yang hanya bagi-bagi proyek pelatihan, bukan. Tapi adalah masyarakat yang bergerak, tapi dengan syarat tadi ruang hidupnya tidak sempit. Sekarang kan makin menyempit ya. Kalau mau main harus ke playground, bayar gitu kan. Jadi gak ada pilihan kita. Gak bisa grounding. Gak bisa grounding. Udah gitu artifisial semua ya. Iya, kosmetik banget. Gak ada tajam-tajamnya gitu. Gak ada luka-lukanya gitu. Kita beruntung ya, masih layangan ya. Alhamdulillah saya masih tiap pagi mandi pakai mata air saya. Saya masih ngerasain gitu. Masih ngerasain. Saya kalah. Saya masih levelnya kalah saya. Jadi tiap pagi itu masih merasakan air mancur keluar dari tanah tuh ada pasir-pasir. Itu dimbahku. Itu saya pakai masih keluar. Saya pakai buat mandi gitu. Jadi saya di atas daripada air kemasan lah. Itu buat saya mandi sebetulnya. Daerah mana itu? Di daerah Pandeglang di Gunung Pulau Sari. Di Saya masih merasakan itu. Anak saya sekarang udah nggak keluar. Minum aja ada mikroplastik ya. Udah jomplang gitu. Udah di filter aja ada mikroplastik. Ada mikroplastik ya, coba. Gapnya sangat. Jadi kita juga sama orang tua di sini gitu kan. Nah, kembali tadi pendekatan formalistik terhadap sekolah menurut saya juga itu sebuah kekeliruan besar, karena yang harus dibenahi itu udah banyak gitu. Seperti tadi ya, pemerintah ada kasus lama tahun 2017 tiba-tiba pemerintah mengadakan kebijakan full day school. Yang itu nanti beberapa tokoh-tokoh agama protes gitu ya. Ini kan adalah waktu yang tepat untuk ngajarin mereka agama tetapi di lingkungan masyarakat guru-guru madrasah ini. Gara-gara full day school itu bisa sampai sore sebetulnya. Dan ini menjadi persoalan. Nah, ini sebetulnya bukan perdebatan antara guru sekolah dan juga guru madrasah, bukan itu. Tetapi adalah ini lingkungan belajar sekolah dan lingkungan belajar masyarakat ini tidak seimbang. Meskipun kemudian tadi ketika lingkungan masyarakat kolektif diberi kesempatan untuk mengajar anak-anaknya. Di Afrika itu ada istilah satu anak diasuh oleh satu kampung gitu kan, kira-kira gitu. Ya. Satu komunal. It takes a village to raise a child. Nah, kan istilahnya itu benar penting. Tetapi kampung kan butuh tanah gitu loh. Yang dulunya lapangan Suneo gitu ya. Lapangan Giant. Hai. Itu sekarang udah jadi perumahan gitu loh. Jadi dari mana mainnya? Jadi
menurut saya prasyarat itu juga harus dikaitkan. Jadi wajar kalau kan orang nggak ngerti kenapa ibu-ibu menolak undang-undang TNI. Sebetulnya bukan dia marah sama tentara secara langsung, bukan, tapi Anda merebut lahan kita gitu loh. Ruang hidup itu yang paling alamiah bagi manusia. Makanya kemudian kembali ke COVID tadi, menyempitnya ruang aman. Sampai kemudian beberapa data di zaman COVID itu anak-anak terkurung di rumah kan, dan tingkat kekerasan dalam rumah meningkat. Semakin miskin semakin meningkat, karena kan rumah orang kaya makin luas. Kalau rumah miskin kan bisa 3 generasi satu rumah bisa ya. Bisa, ada paman, ada kakek, ada ponakan, ya semua bercampur, kekerasan pasti akan terjadi gitu. Jadi saya kira pendidikan tidak bisa dibedakan dengan ruang aman. Termasuk Koperasi Merah Putih yang menggusur sekolah, itu udah paradoks itu. Sudah paradoks sekali. Maksudnya bukan paradoks, sudah vulgar ya, udah nggak pakai basa-basi lagi. Ada muridnya lagi nonton ya, dia gusur aja tuh. Wah, saya bilang ini udah nggak pakai pikiran ini, saya bilang. Meskipun kemudian kalau perlu dilacak ya, ini pemerintah memang sengaja. Jadi ada 2 menteri, Zulkifli Hasan dan juga Menteri Mendagri, Tito. Itu sebelum kejadian dibongkar sekolah itu statement. Dia bilang gini, sekolah terbengkalai digunakan untuk KDMP. Jadi itu terencana. Jadi itu bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Jadi mereka melihat bahwa sekolah itu adalah gedung kosong. Karena sejatinya pemerintah tidak melihat orang, dia lihatnya lahan. Makanya pemerintah kita paling seneng tuh ngerubah hutan jadi batik, kira-kira gitu. Sama ya ternyata ya. Iya, polanya sama. Diekstraksi dengan di pendidikan ternyata. Ya, padahal bisa jadi sekolah yang kosong tuh masih lahan yang dipakai anak-anak main bola bareng, masih dipakai mereka main bareng. Nah, sebagai ruang aman di desa itu gitu. Satu-satunya itu adalah itu gitu. Oh, jadi kita harus kembali ke siapa ini? Kembali ke Reset Indonesia. Di situ ada persinggungannya soalnya. Iya, jadi aku coba bacain salah satu tema ya. Waktu itu kita nulisin belajar untuk bisa belajar. Jadi pendidikan tuh harus murah dan membebaskan atau inklusif ya gitu. Nah, di sana tuh di 2005 ada salah satu kisah Ibu Jumilah, namanya asal Lombok gitu. Jadi beliau menjadikan teras rumahnya sebagai tempat berkumpul di anak usia SD sampai SMP. Jadi seusia orang sekolah formal SD SMP lah. Jadi mereka belajar bebas tentang apapun, termasuk berdiskusi dan melakukan kegiatan yang berkelompok kayak gitu, gathering lah. Nah, mereka belajar sambil bermain, mengajar, kemudian dan lain sebagainya. Beliau bilang gini, saya dahulu juga nggak bisa baca tulis. Saya belajar membaca dan menulis dari anak saya bahkan. Nah, terus di dalam kesederhanaannya, Jumilah itu menyediakan contoh kurikulum merdeka jauh sebelum Menteri Pendidikan era Jokowi, Nadiem Makarim, memperkenalkan kurikulum ini. Nah, jauh pula sebelum para profesor merumuskan pembelajaran mendalam atau deep learning di era Prabowo. Nah, Jumilah bahkan lebih radikal dan mendasar, bukan sekedar hanya mengikuti jargon. Nah, menurut Kak Alis atau Bang Iman tadi bisa mendapatkan, menurut tema sekarang yang paling cocok, pendidikan inklusif tuh yang paling bisa relevan kita lakukan now gitu. Sekarang right-nya tuh apa? Aku baca tadi ya. Bab Ibu Jumilah itu di buku Reset Indonesia, dan kalau di dalam kajian feminisme itu ada yang disebut dengan pengetahuan perempuan. Jadi pengetahuan perempuan ini secara teknis tuh sebenarnya saya malu karena pengetahuan yang dimiliki oleh ibu saya itu tidak terwariskan tuh banyak ke aku, atau pengetahuan yang dimiliki mbahku itu tidak terwariskan ke ibuku. Dari ibuku itu karena ibuku udah tidak terwarisi, itu aku tidak mewarisi juga. Jadi semakin lama pengetahuan perempuan ini semakin berkurang. Misalnya pengetahuan perempuan tuh ada banyak, pengetahuan tentang obat-obatan tradisional, pengetahuan tentang cara bikin baju sendiri. Ibu-ibu kita zaman dulu kan bisa jahit semua gitu, memperbaiki. Jadi kalau kita ngomong sustainability kan nggak beli baju baru, tapi mereka bisa jahit sendiri gitu. Terus cara mengawetkan bawang merah, bawang putih, cabai, sayur-sayuran, cara mengawetkan bikin lauk yang tahan lama, mengawetkan hasil-hasil pertanian gitu ya. Itu kan pengetahuan banyak sekali. Dan hari ini itu tidak terwariskan ke saya. Kenapa coba? Karena bahkan di level bumbu dapur aja atau di level bahan dasar itu semua udah produk mekanik semua. Jadi sekarang tuh ketumbar halus, kencur halus, bawang putih bubuk. Iya, semua tuh udah bubuk gitu. Dan itu harus dibeli pakai uang gitu. Value-nya kan udah berbeda dan nilai tambah di mana kita harus mengeluarkan uang untuk membeli produk-produk yang sudah dibikin oleh pabrik. Padahal zaman dulu di zaman mbah-mbah kita,
pengetahuan itu gratis dan harusnya pengetahuan itu diwarisi. Tetapi kita kan serba instan karena kita merasa di sekolah belajarnya bukan itu gitu kan. Di sekolah udah banyak tuh kurikulum pelajaran-pelajaran lain yang banyak banget yang harus dikejar untuk bisa naik kelas, sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar basic untuk bertahan hidup. Gitu. Iya, basic life skill kita cenderung semakin mengurang ya. Betul. Coba didata deh keterampilan yang ibumu bisa, kamu nggak bisa itu banyak banget. Kebetulan saya dekat sama ibu saya, lebih paham saya daripada kakak saya. Jadi memang betul itu yang diceritakan. Misalkan begini, di kampung-kampung itu kan sebelum ada tepung ya. Sebelum ada tepung itu kan pilihannya dua ya, pisang kalau nggak dibakar ya direbus gitu kan. Nah kita nih hidup sudah di era tepung ya, tepung, mie, kita sudah sampai sana gitu kan. Kita kan biasa sudah ada minyak, terus minyak sudah di mana-mana, minyak goreng segala digoreng gitu. Akhirnya kita pisang dikasih tepung terus digoreng. Betul. Nah karena tepungnya kita kasih bumbu sendiri kan. Nah sekarang ini orang bahkan tidak Tepungnya lagi, udah tinggal gulingin, udah nggak bumbuin. dia nggak menyatukan tepung sudah saset. Bahkan dia nggak tahu itu isinya cuma garam dan beberapa tepung gabungan gitu. Sekarang tuh sudah di level itu, sudah parah sekali gitu kan. Nah ini yang saya kira keterpisahan kita dengan alam ini bukan berarti tidak ada aspek pendidikannya, ada. Life skill, ironinya sekarang diajarkan di sekolah-sekolah mahal dan hanya orang-orang kaya yang mendapatkan. Misal saya contoh. Life skill itu daily life ya, EPL ya, experience, maksudnya kehidupan sehari-hari, practical life, itu diajarkan di metode Montessori. Yes. Siapa di kampung Anda yang sekolah Montessori? Enggak, saya Montessori dulu manjat pohon jambu sama pohon kersen tuh Montessorinya. Kita dulu Montessori tanpa label gitu kan. Tanpa tahu itu Montessori. Sekarang kita sebagai kelas menengah nanggung lah, kelas bawah gitu kan. Kita sekarang serba instan, kemampuan apa tadi sebutnya life skillnya hilang, tetapi orang-orang kaya yang sudah mendapatkan itu. Jadi gini, kalau dulu teknologi makin meningkat, teknologi terbaru dimiliki oleh orang-orang kaya, sekarang teknologi makin meningkat, kita makin terikat oleh teknologi, maka tetapi kemudian orang-orang yang ekonominya lebih tinggi mereka kembali ke life skill. Justru di sekolah-sekolah mahal diajarin nyetrika. Saya bilang ngapain mal? Satu hal yang sering saya perhatikan, mungkin Bakalis bisa menambahkan, popok. Jadi kebetulan saya pernah bikin kurikulum Montessori lah ya. Terus dalam satu pertemuan ada namanya toilet training. Toilet training saya bilang. Kan aneh ya, kita kan orang lama ya. Sebelum ada popok kan pakai kain yang gampang ngompol itu kan. Ternyata di toilet training ini bagaimana mengajarkan anak supaya mungkin dalam kurun waktu setahun dia sudah bisa lepas popok. Gitu. Dan saya nyoba di rumah memang bisa. Tapi kuncinya adalah membiarkan anak terbiasa ngompol. Yang itu yang mungkin banyak orang tua nggak sanggup. Nyuci spray Pak. Betul. Sama jemur kasur. Ini Itu saya ibu-ibu banyak yang yang 3 tahun sanggup. masih beli popok nih. Ada nanti ikut kelasnya. Nah itu yang ikut kelas ya orang-orang kaya. Jadi semakin miskin dia semakin harus mengeluarkan uang untuk popok. Semakin kaya dia lebih cepat untuk keluar dari budget popok. Ini kan ironis. Ayo makin miskin biaya makin tinggi. Ya makanya bisa melanjutkan lah. Betul ya, termasuk kan isu-isu yang ada di teman-teman buruh perempuan tuh kan juga tentang menyusui ya, karena tentang susu formula. Tapi ini bukan tentang ibu menyusui versus ibu susu formula, tetapi justru perempuan-perempuan miskin ini dia buruh pabrik harus segera kembali ke pabrik karena cuti yang diberikan itu tidak sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan atau perusahaan-perusahaan yang bagus yang ada di Jakarta seperti itu. Jadi kalau mereka diancam kalau tidak segera kembali ke pabrik maka kamu akan segera digantikan oleh orang lain gitu. Sehingga mereka putus menyusui dan di pabrik tidak mungkin disediakan ruang laktasi. Jadi konsumen dari susu-susu formula itu justru perempuan-perempuan miskin juga. Iya, jadi semakin miskin biaya makin tinggi ya. Biaya makin tinggi. Gitu. Nah, kalau ngomongin tadi kan udah masalah terus ya. Kayaknya sedikit lebih ini ya. Tadi udah mulai lumayan panas. Kalau kayaknya kita terlalu desentralisasinya terlalu ngomongin jauh banget ya. Nah, sebenarnya dalam jangka waktu panjang itu bagaimana bentuk desentralisasi pendidikan yang
harusnya kita lakukan gitu. Kayak tadi kan misalnya daerah nggak bisa menolak kebijakan dari pusat ya, misalnya kayak EBG segala macam. Sekolah bahkan ada yang menolak EBG gitu. Tapi kan kayak Pemda itu nggak punya kekuatan langsung untuk menolak program itu. Nah, gimana menyiasati program-program yang sentralistik tersebut? Apa-apa Jawa, apa-apa Jakarta gitu. Ya, pertama programnya harus dihancurkan ya. Kayak gitu. Okay. Misalkan contoh MBG misalkan. Solusinya. Iya, misalkan contoh ada kebijakan namanya MBG. Iya. Sejak itu diterapkan oleh pemerintah pusat, walaupun kami menilai ada pelanggaran konstitusi di sana gitu kan, daerah tiba-tiba nurut begitu saja gitu. Sebetulnya itu sudah banyak daya hancurnya. Belum kita bicara soal makanan, belum bicara soal kan hak anak. Dia untuk makan apa aja kan dia punya hak. Dia untuk makan dan tidak makan itu punya hak. Tapi ketika MBG di sekolah, dia penuh tekanan. Ditekan gurunya tentu saja, gurunya juga ditekan oleh kepala sekolah ditekan oleh pengawas ditekan oleh dinas pendidikan oleh kepala daerah ditekan oleh partai yang bersangkutan kali dan lain sebagainya. Jadi dia berlapis sekali tekanannya. Nah, ini nggak akan menyelesaikan apapun, termasuk juga masalah-masalah di daerah stunting dan lain sebagainya. Pendekatan yang seperti itu akan membuat daerah terus bergantung. Ini kan sebetulnya uang daerah tuh diambil ke pusat, dikonversi menjadi MBG. Betul. Beberapa 37.000 itu isinya racun gitu. Yes. Dan sampai hari ini keracunan nggak ada yang di penjara. Ada nggak kasus keracunan terus di penjara? Nggak ada. Jadi memang ini sudah malapetaka ya. Pemerintah diingatkan dengan naiknya dolar kan, seharusnya ini sudah. Jadi ini tuh udah lewat masa krisis sebenarnya. Ini sudah malapetaka sebetulnya. Sudah hancur lebur, sudah banyak masalah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana solusinya? Memang ini adalah perdebatan klasik soal pusat dan daerah. Tapi kalau kami memang melihat bahwa ini ada yang terpusat, ada yang tidak. Misalkan begini, kalau guru mau disebar ke se-Indonesia, itu harus terpusat. Kenapa? Karena pusat akan mengirim kebutuhan sesuai. Karena kalau guru itu dimiliki menjadi ASN di daerah, dia pasti terikat oleh politik daerah. Karena dia berarti tekanannya ada 3. Kalau dia di pemerintah pusat bukan nggak ada tekanan ya, ada. Paling dia digiring pas pilpres doang. Ya kan, guru digiring pas pilpres. Tapi kalau di daerah, di pilpres dia harus digiring, pilkada provinsi dia digiring, pilkada kabupaten kota dia digiring. Jadi dalam hal menyebarkan guru kami kira terpusat. Ya, tetapi kemudian kalau kita bicara soal kurikulum, ketahanan pangan sebagai bentuk pendidikan masyarakat, itu memang harus diserahkan ke lokal. Dan Indonesia ini akan terlihat maju ketika masing-masing daerah punya kurikulumnya masing-masing. Pernah dengar nggak ada kurikulum Amerika Serikat, United States? Nggak ada. Tidak ada kurikulum Amerika Serikat. Adanya kurikulum Ontario, kurikulum Cambridge. Dia nama-nama kota. Karena apa? Karena tiap kota itu punya kurikulumnya sendiri. Ya misalkan ada kabupaten kota, pasti beda dong. Ruang hidupnya beda, sumber dayanya beda, potensinya beda. Bagaimana mungkin kurikulum dari Jakarta Selatan misalkan, maaf nih anak Jaksel ya, bisa sesuai dengan kurikulum yang ada di Konawe, yang ada di Kabupaten Sigi gitu. Saya pernah kunjungan Kabupaten Sigi dan sana ada guru kemarin tahun 2023 saya ke sana ketemu guru lagi ngajar di SD-nya jelek maaf gitu ya, SD negeri. Saya lihat di sana dia masih pakai buku paket tahun 2018. Itu sudah 2023. Jadi sebetulnya kalau terpusat itu bergelombang nyampe ke daerah mungkin berapa tahun kemudian. Makanya dalam hal kurikulum, dalam hal pengaturan potensi lokal yang akan dikaitkan dengan pekerjaan dan lain sebagainya, itu memang daerah harus memiliki otonomi gitu. Jadi terpusat dan terdesentralisasi, saya kira kalau saya 50-50, ada yang iya, ada yang tidak gitu. Kalau menurut pandangan Kak Kalis sendiri, Mbak Kalis? Di dalam buku Parenting di Negara Gagal aku nulis tentang ajari anakmu tentang martabat. Jadi kata kunci martabat ini tuh penting banget karena sebenarnya sebagai manusia kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sepaket dengan martabat. Kamu punya hak asasi, kalau di dalam bahasa kita kamu punya harga diri, dan tidak seorang pun yang sesama manusia itu berhak untuk merendahkan kamu, berhak untuk menyakiti kamu atau memberikan kekerasan kepada kamu. Tetapi kayaknya bukan Jawa aja ya, di daerah-daerah lain kelas di kita itu kebetulan kan cuman miskin sama kaya ya. Kalau di Indonesia kayaknya orang-orang miskin itu
takut banget sama orang kaya gitu. Jadi terutama di desa aku aja atau di perkampungan ya. Kalau ngelihat orang kaya yang datang misalnya simbol-simbolnya lah dengan seragam atau dengan perhiasan atau dengan bawa mobil atau ya dengan simbol-simbol kekayaan yang lain. Mereka itu diam gitu, menunduk, dan kalau bisa sujud mungkin sujud gitu. Jadi kalau misal bule-bule atau bude-bude yang ada di kampungku, misalnya kalau lagi arisan PKK, itu bule dan bude yang paling miskin, itu dia tidak akan duduk di dalam rumah bersama dengan ibu-ibu lainnya. Dia pasti akan minggir di pojok di luar rumah karena dia sadar, misalnya aku tanya, Lek Wiji, kenapa kamu nggak masuk ke dalam rumah gitu ya? Bajuku jelek misalnya kayak gitu. Jadi dia tuh udah merasa nggak setara gitu, dan karena dia nggak setara, dia tidak berpikir bahwa as a WNI sebagai warga negara sebetulnya saya itu punya banyak hal gitu ya. Saya berhak atas akses pendidikan dasar yang sama, saya berhak atas akses kesehatan dasar yang sama, dan juga hak-hak basic living yang sama gitu. Misalnya kalau orang miskin masuk ke dalam rumah sakit tingkat berapa itu berarti kalau yang di kabupaten itu ya tingkat C atau apa lagi dia tuh pulang-pulang pasti meninggal kan Imam. Iya jadi kayak entah itu apa ya karena fasilitasnya nggak memadai, misalnya mau check up apa adanya di tingkat provinsi gitu, dikasih kualitas obatnya sudah berbeda, dan mereka itu tidak punya imajinasi bahwa seharusnya mereka tidak diperlakukan seperti itu, bahwa seharusnya bapakmu yang masih muda itu nggak meninggal harusnya gitu. Bapakmu meninggal itu bukan takdir gitu, tapi seandainya hak kamu dipenuhi atas kesehatan dasar, bapakmu itu bisa hidup misalnya seperti itu. Nah jadi karena martabat ini tuh sama sekali nggak dikenali, termasuk ketika MBG ini kan alhamdulillah enak ya sekarang tiap hari dapat jeruk. Jadi mereka udah happy di level desa itu sekarang anak-anak tiap hari pulang sekolah dapat jeruk gitu. Biar minumnya adalah jeruk. Jeruk aja, 1 butir jeruk itu. Padahal kamu bisa sekolah gratis, bisa pendidikan tinggi gratis, uang itu misalnya anakmu masalahnya nggak ditanya gitu. Kamu mau 1 butir jeruk atau anakmu sekolahnya gratis dengan sekolah yang bagus, dengan guru-guru yang digaji layak, gratis sampai kuliah, kan nggak ditanya. Anggaran pendidikan untuk MBG 223 triliun. Kalau dikonversi itu pendidikan dasar dari PAUD sampai SMP swasta dan negeri gratis di Indonesia. Wow. Iya, Begitu. itu di MK. Itu sudah di MK dan MK mengabulkan permohonan itu dengan catatan pemerintah harus segera melaksanakan pendidikan gratis. Jadi negeri dan swasta di seluruh Indonesia itu seharusnya bisa gratis. Artinya ya kita tadi dikasih jeruk aja sudah terima kasih dan lain sebagainya. Memang itu benar persoalan harga diri. Tapi juga dari internal kita ya sebagai orang yang kurang mampu misalkan. Tapi juga kadang-kadang pemerintahnya nggak beradab juga, nggak punya adab. Misalkan dia mengatakan masih untung gratis lah. Nah, Sebenarnya suka begitu karena juga. itu jadi martabat kita dihabisi karena kita itu udah puluhan tahun digaslight terus. Loh, masih untung dikasih bansos, masih usul dikasih BLT. Terus ketika ada calon-calon yang datang gitu ya, pilih yang itu aja deh gitu. Dia 200.000, dia 100.000, dan itu untuk membeli 5 tahun. Dan mereka tidak terbiasa untuk meminta hak yang lebih besar dan mempertanyakan hal-hal yang seharusnya mereka dan itu terima. memang harus diajarkan. Karena begini, saat ini kan pendidikan ini pemerintah antara dua ya. Di satu sisi, kalau mau bagus ya harus bayar. Berarti masyarakat memandang memang komersialisasi pendidikan itu sudah di jalan yang benar misalkan. Itu emang sesuainya gitu. Tapi sisi lain ada yang melihat pendidikan sebagai bansos. Dua sisi ini sebetulnya salah. Pendidikan itu ya nggak ada pertanyaan, Anda sekolah aja. Jangan karena Anda miskin, oh iya mungkin urutannya terakhir gitu. Tidak begitu. Dan pemahaman ini karena kebiasaan pemerintah kita memperlakukan pendidikan itu ada dua. Kalau lu mau bagus, lu harus bayar komersil, karena emang harus bayar tinggi. Kalau enggak, ini pemerintah yang baik loh gitu. Enggak, baik dan tidak baik pemerintah, konstitusinya mengatakan pemerintah wajib membiayai gitu loh. Nah ini memang benar kata Kalis, harus diajarkan.
supaya ya miskin punya harga diri lagi kayak gitu ya. Tapi kita punya optimisme kan, udah ada perlawanan misalnya Betul. seperti dari Pati dan lain-lain tuh kan harusnya keberanian yang menular ya. Tapi saya kok harus ketika udah tercekik banget gitu ya, ketika penderitaan udah naik seleher nih, pajak udah nggak masuk akal, itu akhirnya mereka bergerak juga gitu. Tapi kalau ini masih bisa diatasi penderitaan ini, kita masih sabar, tawakal. Yang kalian dengar di sholat Jumat itu apa sih sebetulnya? Ini nggak dengar karena tidur posisi. Suatu mata tidur soalnya. Jadi sebelum pemakzulan harus ada pemakluman dulu kali ya. Kita kebanyakan memaklumi kayaknya dari warga itu. Atau mungkin bisa dibilang rakyat kelas menengah bawah itu terlalu inferior gitu loh. Jadi entah itu settingan Hindia Belanda atau gimana, kalau mungkin dari sejarahnya gitu. Ya memang ada sangkut pautnya. Ada yang mengatakan bahwa watak-watak terjajah itu masih ada di dalam masyarakat Kolonialisme kita. ya. Kolonialisme gitu itu masih ada. Tetapi kemudian kalau dalam jangka waktu yang pendek ini, minimal di periode ini, saya kira juga masyarakat sudah cashless gitu ya. Dari demo Agustus kalau hitungannya sampai sekarang, ibaratnya kita sudah sangat besar. Saya menghitung misalkan bukan yang masyarakat umum ya, saya spesifik aja. Mungkin orang nggak pernah merhatiin ini. Dari tahun 2025 sampai 2026 itu sudah ada 10 demo guru besar-besaran. Wow. Orang nggak ada yang menghitung itu. Saya mencoba menghitung itu pertama di Papua. Oke. Di Papua, di Tasikmalaya, di Garut, di Jakarta 4 kali. Dan itu jumlahnya ribuan. Terakhir di Jakarta tuh 15.000 guru. Jadi artinya pergerakan ada, tapi tadi ya tidak tersambung ke sosial media karena dipadamkan oleh siapa tuh? CCTV. CCTV ya. CCTV negara gitu kan. Dan lain-lain. Jadi saya kira masyarakat emang punya harapan, artinya mereka terus bergerak. Tapi memang ada rasa lelah juga ya. Ini udah demo-demo gini-gini aja gitu kan gitu. Tapi artinya tetaplah kita di negara mungkin dalam kondisi judul bukunya tadi gagal, kita optimis sekaligus pesimis gitu. Optimis karena masih ada kok yang mau ikut bergerak. Ya pesimis karena perilaku pejabatnya nih yang coba perhatikan sekarang MBG tiba-tiba dibilang kami akan fokus ke anak-anak stunting. Hey, dari dulu kita udah bilang kalaupun iya ada MBG itu fokus daerah stunting yang jumlahnya hanya sekitar di bawah 10%. Jadi kalau anggaran itu kecil sekali, mungkin di bawah 10 triliun gitu. Bukan 335 triliun gitu. Yang 7 hari MBG bisa nyerang Iran. 7 hari MBG $1 miliar. Itu bisa nyerang Iran. Ya. Harusnya alutsista kita paling canggih harusnya. Harusnya canggih gitu kan. Kita beli apalagi food wasting dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini bukan lagi di level krisis, ini sudah terlihat malapetakanya, sudah terlihat rebutannya dan lain sebagainya. Maka kemudian kami ya dibantu juga alhamdulillah oleh teman-teman ibu-ibu gitu kan. Kami nanti hari Senin akan sidang terakhir untuk menyatakan bahwa ini inkonstitusional. Ini bukan soal ini sudah terlanjur. Ini negara bro, terlanjur ataupun tidak terlanjur, konstitusi harus ditaati kecuali harus bisa diriset. Harus bisa diriset. Kecuali memang beda negaranya. Betul. Gitu kan problem juga berubah dong negaranya gitu. Atau negara federal misalnya gitu kan. Ayo harus direvisi dulu tuh pasalnya tuh negara kesatuan gitu. Itu kayaknya kalau balik lagi ke federal terlalu jauh deh tarik mundurnya. Kita udah kecenderungan kadung gitu loh. Kadung. Ya. Oke, ini menarik sih. Aku jadi kepikiran kalau misalkan ini beneran real MBG di stop itu apa aja yang bisa kita lakukan? Ini kita proyeksikan ya gitu. Kita pernah sering melihat di situ di sampingan SPPG ada sekolah yang lagi ambruk, terus di sampingnya lagi ada KDMP yang lagi begitu bagusnya. Nah, ini dengan anggaran segitu 1 T per hari itu sebenarnya apa aja yang bisa dilakukan di pendidikan kita gitu? Kalau beneran teman-teman dari suara banyak sekali yang bisa dilakukan. Tapi yang pertama sebelum kita jawab ya, okay. Mungkin perilaku pejabat kita harus dirubah dulu. Karena kita ngingetin ini udah lama. Bayangkan, saya guru, tugas saya ngajar loh, bukan mengingatkan pemerintah. Capek kan, sudah ngajar ngingetin. Dalam mengingatkan pemerintah, pertama saya harus baca. Baca peristiwa, baca peraturan, mengungkapkannya, aktif di sosial media, bayar bulanan juga centang biru misalkan. Lalu berdiskusi juga, seminar juga, ikut ke parlemen juga, jalan-jalan, kadang-kadang izin mengajar juga, hanya demi mengingatkan pemerintah. Mengingatkan ya. Yang itu pun dicuekin setelah hancur, seperti ada MBG. Nah ini kan perilaku yang menurut saya sangat bermasalah. Artinya pemerintah cobalah punya perilaku yang
yang normatif lah minimal, bahwa sebelum bikin kebijakan itu dikaji dulu. MBG sampai saat itu nggak ada kajiannya, belum ada. Sampai saat ini peraturan cuma di level presiden saja. Jadi ini memang agak koboi ya kalau kata Pak Purbaya. Ini agak brutal sekali. Kebijakan brutal ini harus dihentikan. Lalu bagaimana kalau dikonversi? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Misalkan gaji guru honorer flat se-Indonesia 700.000 guru misalkan. Itu dikasih 2 juta rupiah lah. Kita nggak muluk-muluk kok. Kita minta minimal aja. Karena di Sumedang ada guru diangkat jadi ASN P3K. Itu gajinya 50.000 per bulan. Ada SK-nya. Tapi yang masuk ke rekening 15.000 karena 35.000 dipotong BPJS. Itu pun mungkin kalau BPJS dia nggak ikut dihapus ya. Karena tiba-tiba desilnya berubah misalkan gitu. 15.000 itu lebih rendah daripada makanan anjing tetangga saya. Negara macam apa coba yang gaji semacam itu? Di Sumedang ada. Lalu di Domput 139.000 per bulan. Ini negara loh. Dia dapat SK, dia ASN. Nah, ini kebijakan-kebijakan ini yang saya kira dialihkan apalagi ke pendidikan. Saya selalu tanya, apa yang paling mendasar untuk pendidikan? Literasi. Literasi apa? Buku. Bagikan buku ke seluruh daerah, terutama daerah 3T. Karena kemauan belajar anak 3T, terutama yang dia tidak terpapar gadget misalkan, buku itu satu-satunya dunia imajinasi mereka. Dan negara nyediain buku aja nggak sanggup. Aku udah cerita ke Kang Iman. Kang Iman, aku ketemu salah satu kepala dinas perpus dan arsip di sebuah kabupaten. Dia nangis. Jadi saking dia tulus bekerja, biasanya 1 tahun itu ada 300 lebih titik di mana mobil-mobil perpustakaan keliling itu bisa menjangkau karena mereka bawa buku-buku bagus sampai ke kecamatan, sampai ke kelurahan itu. Dan gara-gara MBG itu kurang dari 20 titik, sampai lurahnya, sampai ibu-ibu yang biasa nungguin bahwa anaknya biasanya gelar lapak di alun-alun itu sampai, Pak kok kita nggak didatengin lagi sekarang, ini anak-anak nungguin loh gitu. Sampai kepala perpusnya, Mbak, kalau misalnya saya boleh iuran gitu ya untuk mengaktifasi itu semua, saya bersedia aja gitu. Tapi kan ini masalahnya kerja negara, kita nggak bisa iuran dengan cara seperti ini terus gitu. Dan gimana bisa dia ngadain biaya pengadaan buku itu udah gak ada per tahun ya. Sebagai orang buku dan sebagai pihak penerbit yang juga jualan buku juga, kan saya, Bapak kalau mau pengadaan buku ini Bapak penerbit bisa diketok ini, Mbak gimana mau mengadakan gitu. Jadi kemudian dia bercerita realitanya seperti itu. Itu Dipakai untuk MBG. Padahal MBG itu paradok. Kalau dikatakan apa tujuan MBG? Supaya peningkatan kompetensi, akademis dan lain sebagainya. Jadi setelah dia makan langsung cerdas. Enggak, dia harus belajar. Apa dasar belajar? Sumber belajar. Apa sumber belajar? Buku. Tapi bukunya nggak ada gara-gara MBG. Jadi nggak akan cerdas juga. Makanya saya waktu dulu di Kompas saya bilang ini seperti ular menggigit ekornya sendiri. Jadi MBG pun targetnya nggak akan tercapai selama dia makan duit pendidikan, makan duit buku. Kan alat untuk mengasah itu supaya ya kalau bergizi MBG-nya ya. Kalau bergizi, ini sudah bergizi nih. Ya, ini sudah bergizi, sudah paling hebat mungkin MBG paling hebat punya polisi dan tentara, saya nggak tahu. Itu paling bagus lah katakanlah. Dia sudah bergizi kan, berarti kan nutrisinya sudah memenuhi syarat untuk belajar. Nah, gurunya nggak ada misalkan karena dia honorer atau buku-bukunya tidak ada. Terus apa yang menyebabkan dia produktif? Apa yang menyebabkan dia cerdas? Kan nggak ada. Berarti tujuan MBG itu hilang juga kalau anggaran pendidikan yang diambil. Jadi sederhana tadi buku kok. Itu belum ngomongin buku-bukunya, pengadaannya aja nggak ada. Gimana mau ngobrol sama penulisnya, gimana mau latihan literasi dan lain-lain, udah nggak ada semuanya. Harusnya buahnya itu diganti apel, karena di sejarahnya apel tuh buah pengetahuan. Atau buah kuldi sekalian. Iya, buah pengetahuan ini. Apa jeruk coba? Jadi aku ada sedikit keraskan personal sih yang pengen aku tanyain juga di luar buku riset ini juga. Sebagai orang tua ya, aku juga punya anak gitu. Kita generasi yang sama, milenial semua tiga-tiganya. Kedepannya ini teman-teman dari generasi Gen Z atau Alpha atau Beta ini sebenarnya dari Bang Iman atau nanti Mbak Kalis juga itu ada nggak sih harapan ke depan untuk di dunia pendidikan ini? Misalnya gimana ya? Menikmati pendidikan yang lebih inklusif atau tadi lebih kayak mengalam tadi, lebih bisa, kalau di buku riset ini kan kita tulisnya di babnya alam terkembang jadi guru tadi ya, karena kita semua tahu lingkaran setan tadi adalah ketika mata rantai alam terputus, ya udah pendidikan juga akan ikut terbengkalai seperti itu. Aku lagi nyari PAUD sama TK buat suamiku, nggak jadi kalau ada mobil MBG lewat.
Iya, aku tuh sampai bingung ini, aduh 4 tahun lagi, 3 tahun lagi nyariin dia sekolah tuh harus kayak gimana gitu. Nanti deker kah, homeschooling kah, sekolah alam kah, waduh aku pesantren kemarin juga ada kasus kayak gitu. Anak saya PAUD nggak nerima MBG untungnya. Nggak tahu SD-nya nanti ya. Aduh, kemarin belum ngobrolin soal pesantren, kemarin ada kasus kekerasan seksual tuh, waduh jadi makin was-was banget. Oke, Jadi ini orang tua kita sekarang tuh. klarifikasi Boleh, aja nih ya boleh. kepada kepala SPPG, bukan karena kita takabur atau menganggap masakannya tidak enak, bukan begitu ya Bapak dan Ibu. Tapi kami tahu ada gaji-gaji guru yang tidak dibayarkan di situ, ada gaji-gaji tenaga kesehatan yang tidak dibayarkan ke situ, dan banyak hal lainnya. Jadi kami merasa tidak tega aja untuk anak kami memakannya gitu. Iya, betul. Nah, apa optimismenya seperti apa? Kan 2 tahun lagi, 3 tahun Iya. lagi anak kita sekolah. Anak-anak kita gen alpha berarti ya. Iya, Alfa. Anak-anak kita gen alpha sebelum mereka gen Z kan. Mungkin sih ya. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar Gen Z itu katanya pemalas, susah diatur, gampang protes dan lain sebagainya. Sebetulnya ada tren yang mungkin positif di sini bahwa mereka ketika bekerja Gen Z, kesadaran HAM-nya jauh lebih tinggi. Wow, kesadaran politik ya. Iya, kesadaran politik HAM-nya dalam kerja, dalam ketertindasan itu lebih daripada kita. Betul. Kita kan masih nurut ya. Protes. Iya, Kita kan masih nurut ya. Nerimo yang bantu. Masih nerimo. Orang Jawa. Tapi mereka sudah mulai protes. Oke, Nah, oke. kita yang sebetulnya kita yang menjadi perantara generasi ini. Nah, ini Gen Z yang akan kita hadapi, kita didik, tapi kita juga punya anak Gen Alpha kan. Iya. Kira-kira gitu. Yang asbun itu ya. Asbun itu. Nah, yang asbun itu juga mungkin bisa jadi harapan. Saya nggak tahu, kita hidup di beberapa lingkungan ya. Ada lingkungan desa yang sudah bukan desa, lingkungan kota yang nggak jelas juga kotanya seperti apa gitu ya. Di mana jalan perumahan lebih besar daripada jalan pemerintahan gitu kan. Ya kan. Saking banyaknya perumahan, dari perumahan ke perumahan tuh bisa tembus gitu loh. Saking nggak teraturnya kota kita, bukan Depok ya, kota di banyak. Nah, anak-anak kita Gen Alpha akan hidup di situ gitu. Yes. Dia hidup di era pembiayaan pendidikan yang disebut gratis tapi bayar gitu loh. Dan itu menjadi tantangan kita semua, apalagi kalau mungkin di antara kita ada yang sandwich ya, ada yang ngurus orang-orang yang lebih tua dari kita dan lain sebagainya. Itu bebannya akan sangat luar biasa, tapi saya tetap akan menaruh harapan kepada generasi-generasi baru. Ya, kita tinggal kasih jalan aja mereka. Kita nggak bisa memaksakan diri kalau seperti kita, ataupun kita memaksakan mereka melawan dengan cara-cara kita. Mereka bisa melawan, kita yang ngasih jalan menurut saya. Jalannya kemana ya, sejarah sudah menunjukkan ya bahwa kebijakan-kebijakan yang maaf ya, yang sentralistik, KDMP, MBG yang bermasalah itu pasti ada umurnya kok. Kalau sudah sangat tidak masuk akal, jangankan 5 tahun ya, 2 tahun saja sudah begini gitu. Jadi saya kira itu ada umurnya. Kita yang penting ya, karena saya guru ya, tugas kita ya mempersiapkan itu. Kita mendidik, mengirimkan pesan-pesan, ya menyalakan lilin di ruang-ruang yang kecil lah. Kalau nggak bisa yang besar-besar, ya alhamdulillah kalau bisa demo gitu kan. Ya minimal, karena belajar dari sejarah, waktu organisasi pergerakan kita dihambat oleh pemerintah kolonial Belanda 1926 pasca pemberontakan PKI, pertanyaannya adalah bagaimana estafet kebangsaan kita, nasionalisme ini tetap ada. Di beberapa buku sejarah disebutkan ya, Takashi Shiraishi juga gitu, Om Hokam juga mengatakan hal yang sama, bahwa ternyata pesan-pesan kemerdekaan itu masih hadir di dalam sekolah. Nah, itu dalam sekolah. Nah, nggak tahu luar sekolah, silakan. Wow. Gimana kalau menurut Mbak Kali sendiri? Iya. Apa optimisme teman adik-adik kita dan anak-anak kita ke depan ini sih? Aku di sila kelima bukuku, aku nulis tentang kenapa sih kita selalu gagal mendapatkan talenta-talenta terbaik di negara ini gitu untuk ngurusin kita. Teman-teman kita itu kan yang pintar-pintar banyak, ya Allah, di sekitar aku yang sekolahnya tinggi. Tapi kenapa bukan mereka yang ngurusin kita? Yang ngurusin kita saat ini adalah yang 10 tambah 6 17 gitu kan misalnya. Jadi tapi muda nggak muda ya, nggak selalu ya, ya, nggak selalu muda juga ya. Yang muda juga banyak gitu kan. Itu adalah karena kita tidak pernah mengakui dosa masa lalu yang berat, tidak pernah mengakui dosa sejarah yang kita perbuat gitu. Misalnya kalau di era ini, saya contohkan ketika Menteri Kebudayaan kita Fadlizon mengingkari pemerkosaan massal 1998 gitu kan. Siapa yang akhirnya mau bekerja dengan Fadlizon? Berarti adalah rombongan orang-orang yang sama kayak dia juga gitu. Apakah itu berarti orang yang baik mau ikut dia, orang yang tidak mengkhianati nurani mau ikut dia? Kan tidak.
gitu. Akhirnya kita selalu gagal mendapatkan talenta-talenta terbaik yang dia pinter dan mau bener-bener ngurusin masyarakat yang orientasinya adalah pelayanan. Karena ya udah terlalu banyak sejarah kita yang dihianati dari 65, dari 98, dari banyak lah belum yang sifat-sifatnya lokal gitu ya. Dan mereka akan selalu mencari partner bekerja itu yang mau diajak bohong bareng-bareng, yang mau diajak ngibulin sejarah bareng-bareng. Itu sih. Jadi yang kita perjuangkan tuh sebetulnya kalau kamu akuin aja kalau kamu pernah salah gitu, termasuk kebijakan ini salah, kamu akuin. Kita punya keberanian lah seperti negara-negara maju lainnya dalam mengakui dosa masa lalunya. Kita akan dapat talenta-talenta baru, pemimpin-pemimpin muda baru yang ngurus kita dengan benar. Tapi tadi ya sejarahnya nggak di cleansing ya. Ya kan yang dilakukan oleh Kementerian Menteri Budaya ini kan dia cleansing history. Bagaimana dia menyusun ulang buku-buku sejarah yang nanti akan diajarkan di sekolah, tetapi sebenarnya sudah clean gitu loh. Sudah clean dari dosa-dosa yang tadi disampaikan. Dan saya kira ini tidak mendidik karena anak-anak kita minimal di tingkat SMA misalkan dia harus punya kesadaran bahwa ya negara ini sebagaimana kenyataan sesungguhnya punya dosa, punya noda hitam. Sorry to say di Papua misalkan, pelanggaran HAM apa yang kita lakukan terhadap Timor Leste misalkan, apa yang kita lakukan di Aceh, itu tidak membuat nasionalisme kita luntur, itu membuat kita lebih dewasa untuk minimal tidak mengulanginya. Dan saya kira itu pelajaran yang paling mendasar dari sejarah adalah tidak mengulanginya gitu. Dan ini yang menurut saya pemerintah tidak akan hanya selesai dengan mendisiplinkan teks sejarah. Karena itu pernah dilakukan di era Orde Baru dengan lahirnya buku SNI Sejarah Nasional Indonesia. Tapi pada akhirnya kan kebenaran akan mencuat dengan sendirinya. Dan saya kira ini akan sangat berbahaya karena gap ini juga melahirkan generasi-generasi yang diajarkan dengan sejarah yang tidak lengkap kira-kira itu. Iya, betul. Di Jepang juga seperti itu ya? Jepang seperti itu. Sama ya? Belanda separuh seperti itu. Berarti kita memang mewariskan iklim pendidikan kolonialisme mereka kali. Jepang nggak tahu tentang suku Ainu, Jepang nggak tahu kalau dia tuh mereka gila-gilaan jajah Indonesia gitu. Iya, itu lebih berbahaya sebetulnya. Iya gitu. Oke, ini terakhir nih. Aku penasaran juga. Kan kami juga di sini ngomongin soal ini ya. Pendidikan kita itu sekarang ngerasa kayak kejar-kejaran gitu, Bang. Kita tuh ngerasa iklimnya kompetitif sekali gitu, tidak ada lebih sedikit ngomongin kooperatif gitu. Apakah itu benar ya orientasinya seperti itu di lapangan ya sebagai pendidik formal maupun informal tuh? Apakah kita memang dicetak sebagai kelas seperti itu? Kelas yang akan terus balapan terus dengan pekerjaan gitu. Apalagi kemarin ada ngurangin beberapa jurusan yang tidak relevan dengan pekerjaan sekarang gitu, dengan iklim tenaga kerja sekarang. Nah itu seperti apa? Iya. Nggak itu kayak gitu? Sebetulnya kan sederhana saja. Terus itu ada prodi sebanyak itu yang ngasih izin siapa? Iya. Ya kan? Kemendikti kan, berarti kementeriannya Prof. Stella sendiri itu satu. Yang kedua, mungkin kita perlu membaca beberapa dokumen ya, misalkan dokumen pertemuan World Economic Forum di Davos 2025 ya, saya kemarin baca. Di situ disebutkan ada jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan itu kan bisa lahir bisa tenggelam. Ya misalkan jaga pintu tol misalkan. Dulu sangat lumayan gitu kan. Betul. Sekarang diganti palang pintu dan lain sebagainya. Terus sekarang orang ngomongin AI dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis pekerjaan yang kalau kita perhatikan perubahan dunia, ini kan perubahannya acak, cepat, tidak terprediksi. Kita sebut VUCA lah gitu kan. Itu sangat tidak terprediksi. Lalu bagaimana mungkin kita menciptakan kompetensi-kompetensi yang kita anggap itu baik hari ini. Misalkan kita perlu buka jurusan influencer misalkan. Hanya karena influencer lagi oke sekarang. Kita buka jurusan AI karena sekarang lagi AI. Terus pasca AI sudah kita ciptakan belum? Karena sebetulnya kurikulum itu diciptakan harusnya untuk 50 tahun yang akan datang, bukan untuk hari ini. Kan kalaupun hari ini akan delay 12 tahun dong. Ya kan dipakai kurikulumnya kelas 1 SD, dia SMA udah bubar jurusannya gitu kan, kira-kira gitu. Maka kemudian yang kita butuhkan itu adalah core skill inti yang tidak akan lekang waktu, yang tadi oleh Mbak Kalis disebutkan practical life ya, kehidupan sehari-hari itu yang apapun yang terjadi, ada dinosaurus, ada alien,
kita tetap harus bisa cari makan, cari air kan, masak air gitu Berburu dan misalnya. meramu, ya. Iya, berburu dan meramu Dasarnya gitu. tuh. Dan itu memang ada risetnya, masyarakat berburu meramu justru sistem pengasuhannya lebih baik daripada masyarakat yang menetap. Itu nanti Mbak Kalis yang akan melanjutkan. Nah, tapi dari core skill, ternyata dari beberapa tadi yang life skill, ada satu hal yang menurut saya sangat penting, yaitu adalah empati dan aktif mendengarkan. Dari 26 skill inti yang ada di pekerjaan masa depan, ada di poin ke-7 saya perhatikan judulnya itu empathy and active listening. Berarti kan, semoga saja terjemahan saya benar ya. Berarti orang ini harus punya empati dan aktif mendengarkan. Dan pemerintah kita kurangnya di situ. Assalamualaikum. Ternyata ujungnya di situ juga ya dia ya. jadi artinya maksudnya gini, di era sosial media ketika semua orang ingin mendapatkan perhatian, ternyata mendengarkan itu akan menjadi pekerjaan yang cuan ternyata, kira-kira gitu. Dan itu bisa nggak diselipkan ke dalam kurikulum, dan orang-orang di kampung, kiai-kiai kampung yang suka dengerin, ternyata itu core skill. Sekarang kan orang-orang pada narsis ya, pengennya didengerin kan. Saya nggak bilang presiden ya, ini orang-orang zaman sekarang. Kebanyakan gitu ya di sosial media gitu ya. Nah, silakan. Pantesan psikolog laris karena jago dengerin. Silakan. Iya, kalau saya sebagai ibu Mas, yang saya pikirkan ini biar buminya ini nggak punah aja sih sebenarnya. Jadi kan kita udah pikirin yang lain-lain, tapi ini punah nggak nih 5 tahun lagi gitu. Karena kalau semuanya punah, ini kan udah, kalau panas udah heat wave, panasnya kebangetan gitu. Musim kemarau lebih panjang, kalau hujan badai nggak terprediksi gitu, sehingga itu juga mempengaruhi apa yang akan dimakan anak, ruang aman anak. Dan ya kalau anakku mungkin masih panas, ya kita bisa beli AC, tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah lain yang jangankan beli AC, orang bangunannya udah mau ambruk dan lain-lain gitu. Jadi pemerintah pas ditanya climate budget, jangankan ada climate budget ya, mereka adalah ekstraktif budget aja nih gitu. Jadi untuk PLN aja rugi terus. Iya, Duitnya jelas. balik lagi ke sono. Jadi dana budget untuk sustainability nih, melanjutkan kehidupan, itulah yang kita baru mikirin yang lain-lain gitu. Wow, oke, ini ternyata bagus closing statement ya. Nah, kalau dibayangkan, Saya udah. ya belum, lagi Belum, ini ya. terakhir banget nih. Kalau dibayangkan Bang Iman dan Mbak Kalis ini, imajinasi tentang Indonesia baru sendiri seperti apa untuk Bang Iman dan untuk Mbak Kalis nih? Balas dulu deh. Di segi apapun lah, bebas, mau pendidikan mau apa, Indonesia baru. Clean governance. Tuh, benar teman-teman. Oke. Ketawa sendiri. Gak percaya ya? Percaya. Tapi kayak benahinya dari mana ya gitu. Mau partai, mau ini oligarki segala macam, oligopoli media udah kayak gini. Lu nggak punya duit kan media lu? Oke, teman-teman, Koperasi Indonesia baru punya duit nggak? Udahlah, clean governance dulu aja. Oke. Udah itu cukup. Itu. Clean governance untuk mengubah, mentransformasi apapun, transformasi pendidikan, transformasi kesehatan, transformasi perlindungan hak-hak segala macam. Oke, clean governance ya. Nah, Bang Iman nih, seru nih. Kalau saya pendidikan dasar, ya kalau spesifik mungkin SD ya. Oke. Pendidikan dasar, literasi dan numerasi udah. Kalau saya boleh jujur sesederhana itu. Karena dari situ nanti menyebabkan kurangnya literasi. Yes. Ada World Literasi ya, penelitian tahun 2022 menyatakan Indonesia itu kehilangan 200 triliun per tahun gara-gara kurang literasi. Apa itu kurang literasi? Ketipu ketika transaksi, percaya bakal cepat kaya, pemilu juga ketipu. Kehamilan tak direncanakan. Kehamilan tak direncanakan. Kok bisa nggak literasi dulu gitu kan? Itu kerugian sangat tinggi. Jadi saya tidak muluk kalau pemerintah mau melakukan itu, karena itu dilakukan Iran 1979. Dia mengadakan perbaikan literasi secara universal, dan itu nanti nembak ke sana kemari, ke kesehatan. Alat kesehatan di Iran kalau tidak salah, mohon koreksi, itu hampir 80% lebih itu lokal. Alkes kita dari luar, makanya budget BPJS kita selalu meningkat karena kita banyak tergantung dari luar sebetulnya. Tapi kalau mau diperbaiki dari awal itu dari dasar SD. Saya kira kalau anak SD baca menghitungnya sudah selesai di sekolah dasar, ini kesananya akan sangat membantu sekali, karena saat ini kan anak SMK nggak bisa baca ada, 200 anak SMP di Buleleng terbata-bata misalkan dan lain sebagainya. Ini fenomena, apalagi skor literasinya emang rendah gitu. Ini saya kira mending perbaikin yang dasar dulu, karena setelah yang dasar nanti kemana-mana tuh, jadi melek semua, minimal pejabat kita baca-baca gitu ya.
Iya. Karena kan mereka juga hasil pendidikan sebetulnya. Saya kira sederhana itu kalau saya. Ya tadi pendidikan berarti ya. Ya karena juga analisis di risetnya adalah STEM itu yang paling pertama ya sekarang ya. Lulusan-lulusan kayak di Cina, Amerika, Jepang itu negara-negara maju yang lulusan STEM-nya cukup banyak gitu. Di inovasi engineering and mathematics tuh Iya. harusnya memang lebih ya karena tadi kan dengan tantangan global dan segala macam iklimnya seperti ini dan pekerjaan. Jadi 17 lapangan kerja itu 19 juta lapangan kerja itu ya harus bisa 10 tambah 6 dulu. Kalau enggak ya gimana mau 19 lapangan juta kerja coy. 19. Oh masih nungguin ya? Dari tahun 2024 masih nungguin ya? Oke, itu dia teman-teman episode kali ini seru banget kita. Terima kasih Bang Iman udah Ya, datang. sama-sama. Terima kasih Mbak Kalis sharing-sharingnya. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya lagi. Bye bye. Gue Yusuf Priambodo undur diri.